Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentu berkaitan dengan salah satu program dari pemerintah, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, tentu sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tema tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu keberagaman dalam konteks kebinekaan. Namun sebelumnya, sahabat edukasi, bagi yang baru menemukan channel Spirit Edukasi atau baru bergabung di Spirit Edukasi dan tidak keberatan, silakan untuk klik subscribe ini dan kemudian bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang selalu update di sekitar edukasi. Dan apabila Bapak dan Ibu Guru merasa terbantu dengan channel Spirit Edukasi, silahkan untuk klik tombol like-nya dan silahkan klik share apabila informasi-informasi yang disampaikan di Spirit Edukasi bisa bermanfaat di dunia pendidikan. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Nah, di sini saya ambil dari sebuah sumber bahwa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu sekedar sebuah pengertian dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 komponen tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Itu 6 komponen dari pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini, sahabat edukasi, saya akan mengangkat sebuah implementasi profil pelajar Pancasila yang sudah atau yang akan program yang sudah dan akan dilakukan di sebuah sekolah, yaitu di SMK Muhammadiyah Cilegon. Tentu di sekolah Bapak dan Ibu Guru yang namanya implementasi profil pelajar Pancasila, disadari atau tidak, sebetulnya hampir mungkin telah melaksanakan. Hanya penekanan dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu yang dimaksud oleh pemerintah yang harus memang sekarang ini lebih dikedepankan. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, dari 6 komponen profil Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif, saya akan coba mengangkat satu persatu. Dan apakah ini sudah terimplementasikan di sekolah kita atau belum? Tentu ini merupakan PR bagi kita selaku pengembang dari sebuah lembaga pendidikan dan seorang yang bertanggung jawab tentunya terhadap pelaksanaannya di lapangan. Baik, Bapak dan Ibu Guru, yang pertama, karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan profil Pancasila dalam hal ini, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentu berakhlak mulia. Maksudnya di sini bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Sang Pencipta dan menerapkannya sehari-hari. Nah, hal ini meliputi kata kuncinya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Nah, itu pengejawantahan dari profil 1, yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah ini sudah dilakukan di sekolah kita atau bentuk seperti apa yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di lingkungan sekolah. Nah, sebagai contoh misalkan di SMK Muhammadiyah Cilegon, beberapa akhlak yang dipraktekkan sehari-hari sebagai pencerminan dari profil nomor 1 itu, antara lain di sini kami selalu menerapkan masalah keibadatan. Nah, taat beribadah, implementasinya apa?
Nah, di sekolah Bapak dan Ibu mungkin ini tidak asing, yaitu apa? Sholat berjamaah selama di lingkungan sekolah. Pelajar wajib untuk mengikutinya. Kebetulan kalau sekolahnya misalkan 5 hari dalam 1 minggu, tentu sekolah dari pagi sampai sore, sehingga kami melakukan sholat berjamaah selama di lingkungan sekolah, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Nah, itu bagi yang beragama Islam. Nah, selain itu juga praktikum ya di SMK Muhammadiyah Cilegon, praktikum pengurusan jenazah, hafalan Al-Quran, praktikum sholat fardu dan lain sebagainya, termasuk tata cara bersuci, fikihnya, itu dimasukkan kepada sebuah syarat kelulusan. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan wajib dari akademik yang harus dilakukan, yang harus dijalankan oleh peserta didik. Nah, itu salah satu implementasi dari pencerminan taat beribadah dari profil nomor 1 pelajar Pancasila. Lalu kemudian sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, yang kedua tentang masih dari profil 1, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini kami ada pembiasaan untuk seluruh siswa, untuk seluruh siswa dan seluruh guru, bahwa di pembiasaan berbicara selalu diawali dengan kata maaf terhadap lawan bicara. Artinya di sini ada attitude, ada etika yang diterapkan lebih-lebih bagi siswa maupun guru yang secara keusia itu lebih muda dibandingkan lawan bicaranya, sehingga pembiasaan berbicara yang diawali dengan kata maaf itu semoga dapat mencerminkan sebuah penghormatan dari orang yang lebih muda terhadap yang lebih tua. Nah, itu yang diterapkan. Lalu kemudian sahabat edukasi, di sini ada menghargai perbedaan. Ya. Nah, kebetulan di SMK Muhammadiyah Cilegon, karena SMK Muhammadiyah Cilegon bukan sekolah agama melainkan sekolah umum, sehingga peserta didiknya tidak terbatas kepada salah satu agama saja, melainkan multi agama atau multi keyakinan itu di SMK Muhammadiyah Cilegon tidak membatasinya, sehingga peserta didik yang tertampung itu bukan saja dari golongan muslim tetapi dari non muslim juga. Nah, implementasi di sini di kami itu siswa selalu didorong untuk selalu saling mengingatkan dalam hal peribadatan apapun agamanya dalam satu lingkungan kelas dan sekolah. Nah, ini sebuah implementasi menghargai perbedaan. Nah, di sini kami ada sebuah cuplikan bagaimana pernyataan pelajar yang sekolah di SMK Muhammadiyah Cilegon. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriela Marototamba. Saya pelajar kelas 12 keperawatan di SMK Muhammadiyah Cilegon. Saya seorang Nasrani yang sekolah di SMK Muhammadiyah Cilegon yang tahun ini akan menyelesaikan studi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di SMK Muhammadiyah Cilegon. Alasan saya masuk SMK Muhammadiyah Cilegon, sebelumnya ada kakak kelas saya yang sekolah di SMK Muhammadiyah Cilegon, sehingga itulah yang menjadi motivasi saya sekolah di SMK Muhammadiyah Cilegon. Selama saya sekolah di sini, hampir 3 tahun dalam belajar, PKL, praktek, saya bisa mengikutinya dengan baik. Dalam berteman di sekolah, tidak ada yang membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lain. Terkadang kita saling mengingatkan untuk beribadah. Pesan saya selama sekolah di sini, sebagian dari guru saya anggap seperti teman sendiri. SMK Muhammadiyah Cilegon bukanlah sekolah agama, melainkan sekolah umum yang menerima semua siswa berlatar belakang apapun. Misalnya saya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu salah satu cuplikan dari pernyataan seorang pelajar di SMK Muhammadiyah Cilegon. Ini adalah bentuk implementasi dari menghargai sebuah perbedaan. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya dari profil Pancasila di sini ada taat kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, implementasi di sekolah tentu ini tidak asing Bapak dan Ibu. Selain upacara bendera setiap hari Senin, kami pun mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti portasi, yaitu kegiatan di awal tahun pembelajaran
Dan apabila siswa tidak melakukan itu, tidak melaksanakan itu, maka secara otomatis siswa tersebut wajib di tahun berikutnya untuk mengikuti. Nah, itu bentuk ketaatan sebagai warga negara tentunya. Selain itu juga kami melakukan sebuah kegiatan wajib dalam hal kewajiban sebagai warga negara, yaitu adanya kegiatan Taruna Melati 1 dan 2. Ini adalah program wajib dan menjadi salah satu syarat kelulusan dari sekolah. Nah, itu implementasi dari taat kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Lalu Sobat Edukasi, Bapak dan Ibu Guru, yang kedua, karakter yang kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Apa yang dimaksud dengan berkebinekaan global? Yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, ada kemampuan komunikasi interkultural dan interaksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, tentu ada refleksi dan tanggung jawab dalam kebinekaan. Nah, implementasi dalam pergaulan sehari-hari, contohnya kami menerapkan aturan bahwa bullying atau apapun bentuknya yang mengedepankan perbedaan ya adalah pelanggaran, dan itu diatur dalam buku saku siswa tentunya. Nah, ini kami sudah terapkan sejak sekolah ini berdiri. Nah, oleh karena itu kebinekaan global sebetulnya implementasinya sudah dilaksanakan, kira-kira seperti itulah Bapak dan Ibu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu Guru, dalam kebinekaan global ini juga ada dapat beradaptasi dengan budaya lain. Ya, dapat beradaptasi dengan budaya lain. Artinya peserta didik harus dan mampu menghargai budaya apapun yang berkembang di sekolah. Kenapa? Karena tentu akar dari masing-masing pelajar itu berbeda-beda budayanya dan kulturnya. Nah, itulah yang harus diterapkan, diimplementasikan tentunya dalam budaya sekolah atau budaya profil Pancasila. Selanjutnya dari profil nomor 2 yaitu mampu berkomunikasi. Nah, kami mengimplementasikan mampu berkomunikasi ini diawali dengan program kultum yang sifatnya wajib setiap ba'da sholat berjamaah. Wajib bagi seluruh siswa. Nah, sehingga kami memasukkan keharusan ini dalam sebuah buku saku yang tentunya ini harus dilakukan oleh seluruh siswa. Nah, ini untuk apa? Artinya yang pertama, siswa dituntut untuk mampu berkomunikasi yang baik, tentu harus diawali dengan kemahiran, kecakapan dalam berkomunikasi, yaitu dengan pembiasaan kultum. Itu sebagai basicnya. Nah, dari sini diharapkan Bapak dan Ibu Guru, apabila anak sudah mampu berkomunikasi melalui jalur kultum, tentu dia akan pembiasaan dalam hal pembicara yang baik tentunya. Lalu kemudian pelajar mampu memanfaatkan kebinekaan. Ya. Nah, kami mengimplementasikan di sekolah, yaitu apapun latar belakangnya, seluruh siswa sama dalam memperoleh haknya sebagai peserta didik. Tentu di sekolah Bapak dan Ibu Guru ini sama diberlakukan. Nah, ini yang namanya mampu memanfaatkan kebinekaan. Lalu sahabat edukasi Bapak dan Ibu Guru, yang ketiga profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Apa sih gotong royong? Nah, di sini pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan melakukan sesuatu secara bersama-sama dan secara sukarela. Kuncinya adalah yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada kepedulian, dan yang ketiga ada berbagi. Nah, itu profil gotong royong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, dalam profil gotong royong ini memiliki indikator selalu bersikap positif. Nah, implementasi di sekolah, misalkan penyebaran hoax di sekolah adalah pelanggaran berat, dan tentu di kami itu masuk atau dimuat dalam buku saku siswa. Kenapa? Karena penyebaran hoax itu adalah sebagai dasar orang akan berbicara bohong atau akan menyampaikan sesuatu yang negatif. Maka ini sebuah pelanggaran.
Lalu kemudian sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pelajar juga dituntut peka terhadap lingkungan dan selalu mau berbagi. Nah, di kami ini diimplementasikan melalui sedekah wajib setiap hari Jumat. Kalau ini hukumnya wajib tetapi tidak dimasukkan dalam sebuah pelanggaran apabila tidak melakukan sedekah wajib. Tetapi ini adalah sebuah edukasi tentunya. Nah, kita diawali dari hal-hal yang kecil. Ini sebuah implementasi pembuktian bahwa pelajar Pancasila harus peka terhadap lingkungan dan mau selalu berbagi. Lalu sahabat edukasi, Bapak dan Guru, yang keempat, profil pelajar Pancasila di sini tentunya mandiri. Apa itu mandiri? Yaitu pelajar Indonesia bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Nah, indikatornya adalah yang pertama, sadar atas kemampuan dirinya. Nah, tentu di sekolah Bapak dan Ibu guru pun ini sudah dilakukan. Kami mengimplementasikan tentang sadar kemampuan atas dirinya melalui apa? Dibukanya beragam ekstrakurikuler, tentu sesuai dengan minat dan bakat. Nah, dari situ akan mencerminkan seorang siswa kemampuan dirinya seperti apa. Tentu sekolah harus memfasilitasi itu. Kemudian Bapak dan Ibu guru bisa mengendalikan emosi. Nah, penerapannya dituangkan pada salah satu aturan di sekolah. Apapun alasannya, sanksi pelajar yang berkelahi akan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu salah satu poin di buku saku siswa tentang bisa mengendalikan emosi. Artinya berkelahi adalah pelanggaran berat. Nah, kami mencantumkan poin ini kenapa? Karena siswa atau pelajar itu akan selalu menahan emosi, menahan diri apabila ada hal-hal yang sifatnya kurang baik, tentu clash dengan temannya dan lain sebagainya. Artinya penyelesaiannya bukan dengan cara kekerasan. Itu yang kami ajarkan. Sehingga bisa mengendalikan emosi ini merupakan suatu basic yang harus ada pada setiap pelajar. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya siswa atau pelajar mampu mengatur pikiran dan perasaan. Artinya apa? Ini ada atau kita ciptakan dalam setiap peserta didik adanya keseimbangan antara pola pikir dan rasa. Sehingga itu yang membuat siswa kita nyaman di lingkungan sekolah. Bebas berkreasi, bebas berpikir, tetapi tetap mengendalikan perasaannya. Nah, itu yang kita dorong. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, yang kelima, profil Pancasila yaitu bernalar kritis. Nah, maksudnya adalah bahwa pelajar yang bernalar kritis, ia akan mampu secara objektif memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kita harapkan seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu guru mampu mengolah informasi, menganalisa dan menerapkan. Nah, kami mengimplementasikan ini salah satunya adalah misalkan penyebaran berita bohong adalah bagian dari pelanggaran yang dimuat dalam buku saku siswa kami. Kemudian juga implementasi yang lain, bahwa setiap pelajar yang telah melakukan PKL itu wajib laporan ilmiah dan disidangkan oleh guru penguji. Artinya apa? Bahwa pelajar dituntut mampu mengolah informasi, menganalisa dan menerapkan, sehingga apabila dia mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu harus berdasarkan fakta, bukan analisa saja. Nah, oleh karena itu, dua implementasi ini kita masukkan dalam sebuah aturan sekolah. Baik, sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, yang terakhir, profil pelajar Pancasila dituntut yaitu keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik, bahwa pelajar yang kreatif mampu memodifikasi sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak.
Nah, itu keterampilan yang perlu dimiliki. Nah, dari profil ini dituntut yang pertama ada kreativitas atau kreatif. Nah, elemen kuncinya yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal tentunya. Yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dalam hal ini, sekolah membuka banyak kesempatan untuk pelajar mau berkreasi. Nah, di kami salah satu contohnya misalkan praktek pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Ini pure dilakukan oleh siswa. Maka elemen dari kreatif ini akan terbukti atau akan mampu menciptakan sesuatu yang bermakna. Nah, sebagai contoh ini, kami di sini akan menyampaikan sebuah ide tentang bagaimana cara kita memanfaatkan sampah plastik. Tentu semua kita tahu, sampah plastik menjadi permasalahan di negara Indonesia saat ini. The cause of environmental problems because plastic waste is left alone without good handling. Plastic which is really needed by the community. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, seperti bahan bakar premium dan solar. 1.1 One reactor pitches in height 16 diameter 15. 1.2 Furnace. 1.3 Plastic waste material. 2. Processing techniques. 1. Waste cleaned plastic and sort out transparent plastic. 2. The plastic waste is crushed. 3. Waste plastic that has been cooked, waste and dried immediately. Wait for the combustion result for an estimate 2-3 hours, namely premium fuel and solar fuel. Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak dan Ibu sebuah cuplikan bagaimana siswa dituntut untuk kreatif atau menciptakan kreativitas. Nah, dalam hal ini yang pernah dilakukan yaitu pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Begitupun contoh lain di kami telah melakukan misalkan pembuatan sabun mandi yang biasa dilakukan itu bisa dikreasi atau bisa diciptakan oleh siswa, tentu ini dengan pendampingan guru. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru sekalian tentang profil pelajar Pancasila. Tentu ini telah atau mungkin sudah dilakukan oleh kita di satuan pendidikan masing-masing. Ini hanya sharing dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.